Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, diberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin untuk kita sebutkan satu persatu. Dan semuanya itu merupakan nikmat yang besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hambanya, yang sepantas dan sepatutnya agar para hamba menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang samping kanan ini di tengah isi ini. Samping kiri juga isi ada di tengah. Enggak usah antum takut sama kamera itu. Ya, duduk di tengah para jamaah. Maju terus. Geser. Ya. Makanya di antara adab yang disebutkan oleh para ulama kita mengambil istinbat faidah dari hadis Jibril. Ya, murid itu duduknya dekat dari seorang guru. Dia jauh-jauh ngantok kita bareh. Ya, kelelawar itu loh. Taib. Kita masih pada kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai masih pada petuah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada toleransi dan tidak ada uzur bagi siapapun yang melakukan kesesatan yang dia anggap itu adalah petunjuk. Dan tidak ada uzur bagi seorang yang meninggalkan petunjuk yang dia anggap itu adalah kesesatan. Karena agama sudah dijelaskan, sunnah sudah dijelaskan, Al-Quran sudah dijelaskan, hujjah sudah tegak, wa sabatatil hujjatu wa anqata'al udhur, dan uzur alasan sudah terputus. Ini ucapan yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ada asar yang semakna dengan asar ini. Ya, ada petuah yang sama dengan petuah
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar juga radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar dalam Sahih Al-Bukhari? Inna unasan kanu yu'khadzuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi Jadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, hukum itu berdasarkan kepada wahyu, karena sedang berlangsungnya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata'a. Kata Umar, dan sekarang wahyu sudah berhenti turun. Wa innama na'khudhukumul ana bima dhahara lana min a'malikum, dan sekarang kami menghukumi kalian sesuai dengan yang nampak dari amalan-amalan kalian. Kita menghukumi orang, memvonis seseorang sesuai dengan zahir. Dia di atas akidah yang benar, ya kita hukumi dia di atas akidah yang benar. Dia bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, ya kita katakan dia adalah orang-orang yang menyimpang. Kita hanya menghukumi zahir, ikhwatal iman. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnah. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, kami akan percaya kepada dia dan kami akan dekatkan dia kepada kami. Walaysa ilaina min sariratihi syai'. Kami tidak punya urusan masalah hatinya dengan Allah. Maka ini yang disebut oleh para ulama kita al-hukmu bil-zahir, para jamaah. Menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Urusan hati bukan urusan kita. Iya. Ada orang yang mengatakan, ya, bahwasanya ini perkara sunnah, tapi hatinya mengatakan itu perkara bid'ah. Ya, kita menghukumi sesuai dengan zahirnya, apa yang dia ucapkan saja. Karena urusan hati itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan menghisab urusan hatinya. Wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiquhu. Sedangkan yang menampakkan kepada kami kejelekan, keburukan, kami tidak mempercayainya dan kami tidak akan pernah membenarkan mereka. Wa in qala inna sariratahu hasanatun, meskipun urusan hatinya urusan yang baik, hatinya baik. Ada orang yang menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan, tapi hatinya baik, mengingkari perkara itu, ya kita hukumi dengan zahir. Urusan hati dia urusan siapa? Urusan Allah. Maka maksud dari dua asar ini para jamaah sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, membantah kaidah apa? Kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Sudah kita bantah kaidah ini. Kemudian ya kita ambil faedah yang kedua dari ucapan Umar yang tadi. Mana ucapannya para jamaah? Tidak ada uzur ya bagi seseorang yang melakukan bid'ah yang dianggap petunjuk. Kemudian atau dia meninggalkan petunjuk dia anggap itu kesesatan. Agama sudah jelas. Hujjah sudah tegak. Terputuslah uzur bagi dia. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab An-Nubadh Syarh Sunnah di sini
Di antara faidah yang bisa dipetik, ibtalul qaidah al-muhdatsah, membatalkan sebuah kaidah yang dibuat-buat di dalam agama ini. Tarkul inkari 'alal mukhalifina lil aqidati was sunnah, yaitu tidak boleh mengingkari orang-orang yang menyelisihi akidah dan sunnah. Dan mereka mengatakan, kalau Anda mengkritik, Anda harus bersifat adil. Jangan hanya sebutkan kejelekan saja, sebutkan pula kebaikan-kebaikan dia. Ini yang disebut dengan manhaj muwazanah. Manhaj yang digembar-gemborkan oleh kelompok-kelompok al-harakiyah, al-qutbiyah, dakwah-dakwah pergerakan. Kalau mengkritik, jangan hanya yang negatif saja antum sebutkan. Sebutkan sisi positifnya. Oh, jangan hanya sebutkan ini dai-nya menyimpang dalam ini. Jangan, sebutkan kebaikannya juga biar adil. Nah, ini yang disebut apa? Manhaj muwazanah. Kalau kita meneliti Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, menyebutkan kebaikan orang-orang yang beriman tanpa menyebutkan kejelekannya sedikit pun. Itu cara Al-Qur'an. Yang namanya orang-orang beriman pasti ada kesalahan, betul apa enggak? Ya. Tapi Allah sebutkan dalam ayat yang banyak. Allah memuji orang-orang yang beriman. Allah memberikan ganjaran-ganjaran orang-orang yang beriman dengan surganya, dengan kenikmatan yang abadi, tanpa Allah menyebutkan apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Dan sebaliknya, Allah juga menyebutkan keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tanpa menyebutkan sedikit pun kebaikan-kebaikan mereka. Ini manhaj yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Karena apa, ikhwatal iman? Posisi adalah posisi mentahdzir namanya. Menjelaskan penyimpangan. Menjelaskan pengingkaran terhadap kesesatan yang dia lakukan. Menjelaskan tentang perkara dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat di antaranya Allah katakan dalam surat Al-Furqan tentang amalannya orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka amalan mereka di dunia, faj'alnahu haba'an mansura, maka Allah jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Allah jadikan amalan mereka debu yang berterbangan. Apakah orang-orang kafir tidak pernah melakukan kebaikan di dunia? Ikhwatal iman, mereka banyak yang melakukan kebaikan. Ya. Tapi apa yang terjadi, ikhwatal iman? Allah jadikan amalan mereka seperti debu yang hancur berterbangan. Allah tidak menyebutkan kebaikan mereka, yang Allah sebutkan keburukan mereka pada ayat ini. Tapi sebagian orang mencari dalil-dalil ayat-ayat yang mutasyabih, mereka jadikan untuk berhujjah bahwasanya ini adalah manhaj yang benar. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebutkan beberapa dalil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentahdzir, memperingatkan kesesatan. Nabi itu tidak menyebutkan kebaikan. Dalil riwayat Al-Imam Bukhari atau riwayat Al-Imam Abu Dawud, riwayat Al-Imam Abu Dawud
ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya tentang Abu Jaham dan Muawiyah yang melamar Fatimah bintu Qais. Apa katanya? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna Abal Jaham wa Muawiyah khatabani. Abu Jaham dan Muawiyah melamarku, kata Fatimah bintu Qais. Ini pilihan yang berat. Kenapa ya Fatimah ini? Dua-duanya sahabat Nabi SAW. Yang jadi sahabat itu nggak ada yang orang yang nggak baik pada jamaah. Sahabat itu semuanya baik. Faqala Rasulullah SAW, lihat di sini Fatimah mencari apa? Mencari tahu tentang dua orang ini loh. Yang ingin dicari tahu oleh Fatimah ini bukan kebaikannya, apa kekurangannya. Apa kata Nabi SAW? Amma Muawiyatu fasa'aluk la mala lahu. Adapun Muawiyah, ya, dia akan menelantarkan kamu, dia enggak punya duit. Dia enggak punya duit. Wa amma Abul Jaham fala yad'ul 'asa an atiqihi. Sedangkan Abul Jaham orangnya ringan tangan, dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Artinya gampang memukul wanita. Ini manhaj yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman. Di antara perkara yang diketahui oleh setiap manusia, dua sahabat ini, Abul Jaham wa Muawiyah, dua sahabat yang salih, yang tidak ada keraguan, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Apakah Nabi menyebutkan semua kebaikannya satu persatu, kemudian baru menyebutkan kekurangannya? Langsung Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah nggak punya duit, udah. Kalau Abul Jaham orangnya ringan tangan. Makanya ini kondisinya, posisinya mentahdzir, posisinya dalam urusan nasihat. Jadi tidak perlu disebutkan kebaikannya karena sudah diketahui secara akal bahwasanya apa ikhwatal iman, mereka adalah orang-orang yang baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketika Hindun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya siapa? Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan bin Harb, ya, yang mengatakan, para jamaah, dia zaman jahiliyah ketika ditanya oleh Heraklius di Romawi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dan pengikutnya, dia tidak mau berdusta sedikit pun. Karena apa? Dusta itu aib di kalangan mereka. Itu orang jahiliyah, belum mengenal Islam, tapi tidak mau berdusta. Kita yang beriman, ya, jujurnya sedikit dibandingkan kedustaannya dia. Nah, ketika Hindun datang mengeluhkan siapa? Suaminya. Apa kata sang istri? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini suami yang pelit. Dia tidak memberikan aku nafkah yang cukup dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali aku ambil hartanya dalam keadaan dia tidak tahu. Lihat di sini ikhwatal iman. Di sini istrinya Abu Sufyan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu poin keburukan, kejelekan. Karena apa ikhwatal iman? Ingin mencari tahu tentang ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sikap yang benar.
Maka ketika kita berbicara kepada seseorang, fulan dia memiliki penyimpangan, disebutkan fulan ini dai yang menyuruh kepada bid'ah, selesai. Fulan ini dai yang mengingkari Allah di atas, selesai. Ikhwatal iman, dakwah ini bukan mengkritik personnya, enggak. Urusan pribadi, urusan dia dengan Allah. Yang kita kritisi, yang kita ingkari adalah apa? Penyimpangan dan kesesatan dia yang telah menyisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'ruf dari semenjak zaman dahulu kala, ikhwatal iman. Metode ini sudah berjalan dari semenjak zaman para salaf, dari zaman Nabi, zaman sahabat, terus turun temurun. Makanya lihat gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bernama Al-Humaidi. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, la an aghzu haula'i alladhina yarudduna haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzu iddatahum min al-atraq. Aku memerangi orang-orang yang menentang hadis Nabi. Artinya membantah kesesatan-kesesatan mereka, lebih aku cintai daripada berjihad melawan orang-orang kafir. Keutamaan ikhwatal iman dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan bacakan antum di sini beberapa poin tentang bagaimana ulama al-jarh wa ta'dil. Ada banyak sekali buku para jemaah. Namanya buku Al-Jarh wa Ta'dil. Buku ini isinya kritikan, rekomendasi bagi para perawi hadis. Di situ ada dua sisi. Sisi pertama Al-Jarh namanya, atau At-Ta'dil, rekomendasi. Misalkan Sufyan Ats-Tsauri, thiqatun sabtun. Perawi yang terpercaya, yang sabat, kokoh, kuat hafalannya. Contohnya begitu. Kemudian sisi yang lain ada namanya jarh, kritikan. Bagaimana dia? Disebutkan fulan, misalkan contoh Walid bin Muslim, mudallis, tukang tadlis hadis. Wadda', tukang palsu hadis. Kadzdzab, pendusta. Yang namanya manusia enggak ada, tidak mungkin kebaikannya para jamaah. Tapi itu maqam tahdzir. Urusan apa? Menjelaskan penyimpangan. Tapi ini enggak dipahami oleh orang-orang ini. Ya, jadi kalau menyebutkan penyimpangan harus juga sebutkan apa? Kebaikan kata mereka. Baik. Lihat apa kata Nabi kepada, kita kembali kepada hadis Hindun. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta suamimu yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan baik. Ibu-ibu, lama dah pelit semamak dah. Bau dah nyebut bait kep yang nah. Tapi yang pas sesuai dengan kebutuhan. Ndak akeh kebutuhanan. Misalkan kebutuhannya 1 juta misalkan, baitnya 3 juta. Ini boleh, ini bukan mencuri. Karena ini mengambil hak. Jadi jangan suami marah. Kamu dompet kepengku ngone ini yang mana? Kamu kayak nyambil duit saya ini, katanya. Ini hak dia, ikhwatal iman. Makanya jangan jadi suami itu kalau memang punya uang jangan pelit-pelit. Taib. Taib, kita contoh, ambil contoh. Ambil contoh dari kitabnya para ulama. Disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal dari Imam Az-Zahabi. Ini juga kitab dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Kalau kita baca kitab-kitab mereka para jamaah, ya, isinya itu saja. Isinya itu saja. Kritikan, ya, kemudian pujian, kritikan, rekomendasi, kritikan, rekomendasi. Antum pernah dengar nama Ibrahim An-Nakhai? Sering kan? Ibrahim
Ibn Yazid an-Nakhai, tabi'in yang mulia, yang ma'ruf tentang keilmuannya. Tidak ada manusia yang tidak tahu Ibrahim an-Nakhai kalau dia sering mengaji sunnah. Antum lihat. Tapi dalam urusan hadis dia perawi yang enggak pantas diambil riwayatnya. Lihat ikhwatal iman. Apa kata Syu'bah bin al-Hajjaj, salah satu a'immatul jarh wa ta'dil, imam ahli rekomendasi dan mengkritik perawi, apa katanya? Dzakal ladzi yarwi an Masruq wa lam yasma' minhu syai'an. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai ini perawi yang meriwayatkan dari Masruq sesuatu hadis yang dia tidak pernah dengar darinya. Nah, ini Ibrahim an-Nakhai ini meriwayatkan apa? Hadis yang dia tidak pernah dengar dari Masruq. Nah, itu aibnya dia katanya. Jadi Syu'bah enggak sebutkan Ibrahim an-Nakhai ahadul a'lam, semua dijajarkan satu persatu kelebihannya. Tapi enggak, ini babnya bab jarh, mentahdzir. Dia ini perawi yang enggak baik dalam urusan riwayat. Itu loh. Akhirnya apa katanya? Dia perawi yang suka meriwayatkan sesuatu yang dia tidak pernah dengar dari Masruq. Qala Az-Zahabi, wa kana la yuhkimul arabiyyata wa rubbama lahana. Jadi Ibrahim an-Nakhai ini katanya, dia tidak fasih bahasa Arab. Terkadang juga salah dalam berbahasa Arab. Nah. Kemudian juga dikatakan wa naqamu alaihi qawlahu lam yakun Abu Hurairah faqihan. Jadi Ibrahim an-Nakhai pernah mengatakan Abu Hurairah ini bukan sahabat yang faqih. Ini bab-bab tahdzir, memperingatkan bahwasanya Ibrahim an-Nakhai itu ini loh penyimpangan dia. Jadi tidak disebutkan kebaikannya. Contoh lain, Syu'aib bin Maimun al-Wasiti. Ini a'immatul kibar, ulama yang ma'ruf. Abu Hatim mengatakan majhul, perawi yang tidak dikenal identitasnya. Lihat para jamaah. Qala al-Bukhari fihi nazar. Syu'aib bin Maimun al-Wasiti ini perawi yang perlu kita hati-hati kepada dia. Wa qala Ibnu Hibban yarwil manakir anil masyahir. Dia perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang dhaif, menyelisih hadis yang sahih dari perawi-perawi yang masyhur. Kata Hafiz Ibnu Hajar, dhaifun abid. Dia perawi yang lemah meskipun dia ahli ibadah. Dan sangat banyak contoh-contoh yang lain yang berbicara tentang bahwasanya harus menyebutkan apa? Kebaikan. Gak ada itu dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari praktik para salaf tentang masalah ini. Ya, kalau antum ingin mengkritik, ya kritik, sebutkan keburukannya. Kecuali dalam bab memvonis beda. Kalau bab memvonis, antum harus sebutkan kebaikannya dia. Seperti apa? Ibnu Hajar ikhwatal iman. Ibnu Hajar, beliau punya penyimpangan dalam asma wa sifat. Tapi itu tidak serta-merta mengeluarkan beliau dari apa? Ahlus sunnah, dia a'immatus sunnah yang banyak membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya manusia ada penyimpangan. Nah, seperti itu dalam bab memvonis. Kalau dalam bab mengkritik, beda lain lagi. Bab tahdzir beda. Baik. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga disebutkan, kita sudah bahas kajian 6 pilar dakwah salaf itu. Salah satu pokok dakwah salaf itu apa? Membantah orang-orang yang menyimpang. Nah, ini dia, ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang, enggak harus kita sebutkan apa kebaikan-kebaikan mereka. Antum mau bukti?
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dua sahabat, Usamah bin Zaid dan Muadz bin Jabal. Usamah pada suatu peperangan, ini kisah yang sering antum dengar riwayat Bukhari, membunuh seorang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi ingkari dia. Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Sangat keras Nabi mengingkari. Kamu ini enggak benar Usamah, kata Nabi. Kamu ini membunuh dia setelah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Terus diulang-ulang. Kata Usamah, Nabi terus mengulang-ulang ucapannya ini. Sampai-sampai aku mengira pada hari itu aku belum masuk ke dalam agama Islam. Lihat ikhwatal iman. Nabi keras dalam mengingkari penyimpangan dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita menghukumi secara zahir. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ngapain kau angkat pedang wahai Usamah? Tugas engkau hukumi yang zahir. Tapi Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia ini ngucapin la ilaha illallah takut sama pedang ini. Tapi itulah kita para jamaah, kita dituntut untuk menghukumi secara zahir. Kisah yang lain. Ya, kisahnya Muadz ibnu Jabal yang mengimami ya kaumnya dengan apa? Membaca surat Al-Baqarah pada salat Isya. Ini salah seorang pemuda ya, dia lepas mufaraqah, salat sendiri. Sampai cerita kepada Muadz, dia ini munafik nih. Begitu cepat dia menghukumi. Ya, dia mengatakan dia munafik. Ya, dia menghukumi zahir para jamaah. Ini orang yang dihukumi munafik juga enggak terima, apa katanya? Oh, saya juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya datang kepada Nabi. Yang diomelin siapa? Yang diomelin Muadz. Afattanun anta ya Muadz. Afattanun anta ya Muadz. Afattanun anta ya Muadz. Muadz, kamu ini tukang fitnah. Kamu ini bikin onar. Kamu ini tukang fitnah wahai Muadz. Keras ucapan Nabi SAW. Apakah Nabi katakan, Muadz, engkau ini sahabat yang baik, ya, sahabat yang taat. Tapi kali ini kamu ini kan enggak begitu para jamaah. Ini bab dalam bab apa? Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Maka ikhwatal iman, jadi batallah manhaj apa? Manhaj muwazanah. Ya, kalau ada orang-orang yang menyeru kepada manhaj ini, maka ketahuilah mereka adalah dakwah al-harakiyah al-hizbiyah, dakwah pergerakan. Ini bukan prinsipnya dakwah salaf. Ini bukan prinsipnya dakwah sunnah. Dakwah sunnah itu urusan tahdzir, siapapun dia, fulan menyimpang dalam bab ini. Fulan meyakini keyakinan seperti ini, jangan mengambil ilmu dari dia. Itu metode para ulama salaf dari zaman dahulu kala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nas al-i'tibar. Demikian karena sunnah dan al-jamaah telah menyempurnakan agama ini seluruhnya. Baik para jamaah, kita sudah bahas pada pertemuan yang telah lalu apa makna sunnah dan makna jamaah. Jadi kata Syekh di sini, yang demikian itu bahwasanya sunnah dan jamaah telah menyempurnakan agama ini seluruhnya. Kita sudah jelaskan, Islam yang murni itu adalah Islam yang berada di atasnya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang murni.
Islam yang otentik, Islam yang benar, itu Islam yang berada di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Dan itulah maksud sunnah dan maksud al-jamaah. Sudah kita katakan di awal kajian ini, ketahuilah, i'lam anna sunnata hiyal islam was sunnah, i'lam anna al-islam huwas sunnah was sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Apa maksudnya? Islam itu adalah apa-apa yang berada di atasnya Rasul dan para sahabatnya. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka kami akan biarkan mereka leluasa pada kesesatan mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jelas. Nabi sudah menjelaskan, para sahabat sudah mempraktekkan, makanya kaidah laukana khairan lasabaquna ilaih. Jikalau perkara yang dianggap manusia baik saat ini, para sahabat demi Allah terlebih dahulu sudah mempraktikkannya. Begitu juga kaidah yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dipraktikkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian coba-coba untuk mempraktikkannya saat ini. Kaidah. Inilah sunnah. Inilah agama Islam yang mereka ajarkan. Jangan coba-coba ikhwatal iman. Meskipun Anda punya 1000 dan 1.000.000 alasan untuk itu. Jangan ada coba-coba melampaui Rasul dan para sahabatnya. Kalau Anda mengatakan kita tidak butuh cinta untuk kita tidak butuh dalil untuk membuktikan cinta kepada Nabi, siapa Anda dibandingkan sahabat? Sebesar apa pengorbanan Anda untuk Rasul Anda dibandingkan para sahabat? Sehingga Anda berani berbicara seperti itu. Siapa Anda dibandingkan Abu Bakar? Siapa Anda dibandingkan Umar? Siapa Anda dibandingkan Utsman, Ali dan para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum wardahum? Yang mana mereka tidak pernah berani melampaui syariat Allah dan Rasulnya. Makanya khotal iman, kata beliau di sini, wa tabayyana linnas. Agama ini udah jelas para jamaah. Enggak ada yang rancu, tinggal kita mau belajar apa enggak. Fa'alan nasil ittiba', kewajiban manusia ittiba'. Apa nama ittiba'? Berjalan di belakang, mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Nah, ini ucapan yang lebih bagus lagi ini para jamaah. Kata siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Perhatikan ini, ucapan yang indah. Wa'alam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah agama itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Agama ini datang dari Allah. Allah yang mensyariatkan. Manusia enggak punya urusan dalam urusan syariat. Setinggi apapun ilmunya. Nabi bukan beliau pensyariat. Nabi itu hanya penyampai syariat. Makanya Allah katakan dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah yang meletakkan syariat bagi mereka dari agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Lihat, ini ingkar dari Allah, pengingkaran dari Allah. Allah katakan kepada kita,
Enggak berhak manusia ini membuat syariat. Karena syariat itu urusan Allah. Ya. Syariat itu khususan Allah tabaraka wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam enggak berani para jamaah melampaui syariatnya Allah tabaraka wa taala. Cukup Nabi itu Jibril sampaikan, Jibril sampaikan, Jibril begitu. Kemudian beliau mengatakan, lam yuda' ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini tidak diletakkan di akalnya manusia dan pada pendapat dan logika mereka. Nah, agama ini tidak diletakkan di mana? Pada akal dan logika mereka. Maka agama itu bukan yang dianggap oleh manusia. Yo, ini baik, dianggap baik oleh manusia. Bukan berdasarkan anggapan, persangkaan. Wa ilmuhu indallah, ilmunya di sisi Allah, wa rasulihi, dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak fatamruku minad din. Janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu sehingga engkau akan keluar dari agama. Baik, azan dulu para jamaah. Udah waktu ini sudah lebih 10 menit, azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang bertanya para jamaah? Ada yang bertanya? Akhiri. Alhamdulillah. Baik, tafsir dari surat Al-Bayyinah. Ulaika hum khairul bariyah. Kita baca tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir di sini tentang ayat ini. Beliau mengatakan, summa akhbara ta'ala 'anil abrar alladzina amanu biqulubihim wa 'amilus salihati bi abdanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, merekalah sebaik-baik makhluk. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah mengabarkan tentang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan. Sifat mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hati mereka, kemudian beramal salih dengan badan mereka. Bi annahum khairul bariyah, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Abu Hurairah berdalil dengan ayat ini dan sekelompok para ulama bahwasanya orang-orang yang beriman itu itu lebih baik daripada malaikat. Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Tentu di sini artinya orang-orang al-abrar. Lihat, al-abrar itu orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Adapun mereka yang melakukan perkara-perkara bid'ah, maka tentu ayat-ayat yang lain yang mengancam mereka, yang mengatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari nanti ada wajah-wajah yang putih bersinar dan ada wajah-wajah yang hitam pekat. Kata para ulama tafsir, tabyaddu wujuhu al-mu'minin wa taswaddu wujuhul mubtadi'ah, akan bersinar wajahnya orang-orang yang
beriman dan akan gelap wajahnya orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Nah, jadi ya ayat ini berbicara secara umum tentang orang-orang yang beriman, tapi maksudnya siapa? Orang-orang yang taat, al-abrar, ya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Silah. Memvonis jelas meletakkan hukum. Apakah dia termasuk ahlus sunnah atau enggak? Paham ya? Memvonis itu artinya menghukumi. Kalau mentahzir, memperingatkan, itu bahasanya. Memperingatkan dari kesesatannya, penyimpangannya, itu nama tahzir. Tapi kalau memvonis jelas meletakkan hukum. Ini dai sunnah apa enggak? Jadi disebutkan, oh fulan ini begini, begini, begini. Tapi penyimpangannya lebih banyak daripada ya kebaikannya misalkan. Seperti itu memvonis. Tapi kalau mengatakan dai fulan bagaimana manhajnya? Sebutkan dia manhajnya begini, begini, begini. Enggak perlu antum sebutkan kebaikannya. Paham maksudnya? Ya. Itu beda antara memvonis dengan mentahdzir. Allah Ta'ala ala wa'ala. Taib. Ini pertanyaan. Doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apakah doa yang di atas dibaca saat salat munfarid atau berjamaah? Kedua-duanya. Antum mau berjamaah, ya, antum mau salat sendiri, ya, jadi kalau ada seorang yang salat sendiri atau berjamaah, dia tetap membaca doa apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, dan ini disebut sebagai doa i'tidal, dibaca oleh orang yang salat berjamaah ataupun yang sendiri. Nah, Allah Ta'ala ala. Bagaimana bila seorang divonis hukum mati karena merugikan negara, kemudian dia meminta sebelum dihukum mati agar diberi salat 2 rakaat dan mengucapkan la ilaha illallah sebelum ditembak mati? Bagaimana hal tersebut? Saya pernah membaca kisah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sahabat Sa'id bin Amir menjadi masuk ke dalam agama Islam. Saya lupa, Khabbab bin Adi kalau tidak salah namanya sahabat ini, yang dia dimutilasi dalam keadaan hidup di kota Makkah. Ini ada kisahnya dalam Suwar min Hayatis Sahabah. Banyak terjemahannya. Para jamaah kalau antum ingin baca sirah, baca kitab itu. Itu bagus, itu sirah yang ringkas tentang sirahnya, jalan hidupnya para sahabat. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dia dieksekusi, dia minta salat 2 rakaat. Ya, dia minta salat 2 rakaat. Wudu, kemudian menghadap kiblat. Salat dengan khusyuk, tunduk. Selesai salat dia mengatakan, jangan kalian mengira aku salat ya, karena aku takut dari kematian. Enggak. Kalau aku salat karena takut dari kematian, niscaya aku akan panjangkan salatku. Namun tidak. Nah, setelah beliau salat, ditawarkan, aturiduna anna ayyakuna Muhammadun makanaka wa anta najin? Engkau ingin enggak Muhammad itu penggantimu di sini dan engkau selamat bersama keluarga? Sahabat ini dengan tegas mengatakan, Nabi Muhammad di dalam rumahnya ditusuk dengan duri, aku tidak ridha. Bagaimana engkau mengira aku menyerahkan dia untuk dia di sini menggantikan posisiku? Ya, ikhwatal iman, akhirnya kata Sa'id bin Amir yang bercerita tentang kisah ini, aku tidak pernah melihat ketenangan orang seperti itu. Orang yang mati biasanya takut, ikhwatal iman. Kelihatan dari raut wajahnya.
Tapi aku tidak pernah melihat ada rasa ketakutan pada dirinya. Itu membuat aku, kok bisa orang ini imannya, keyakinannya, ketenangannya, kok bisa? Padahal dia akan menghadapi kematian dan dibunuh dengan cara yang tidak pantas. Jadi mutilasi hidup-hidup ya khotal ini. Tolong bayangkan. Coba kita luka aja, ya, sakitnya minta ampun. Antum bayangkan bagaimana jari antum dipotong satu persatu, gimana sakitnya. Nah, mungkin ini dia yang menjadi dalil, ya. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ini di antara dalil disyariatkannya apa? Salat sebelum dia misalkan dieksekusi. Nah, hukum ini namanya hukum ta'zir dalam bahasa fikihnya para jamaah. Orang koruptor itu nggak ada hukum secara syariatnya, artinya secara nasun sharih, nas yang jelas dalam syariat itu nggak ada. Tapi ini kembali kepada ta'zir. Jadi pemerintah yang menentukan kadarnya. Maka bagaimana hal tersebut? Maka ini nggak ada masalah, boleh. Sandarkan perbuatan sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini. Di antara doa yang terkabul adalah doa yang terzolimi. Lalu bagaimana yang lebih baik? Berdoa kebaikan untuknya atau berdoa keburukan? Terkadang saya berdoa keburukan karena sakit hati. Mohon nasihatnya Ustaz. Bebas. Bebas. Tapi kalau antum ingin seperti Nabi SAW, doakan kebaikan. Kalau antum sanggup. Kalau antum doakan keburukan juga itu hak antum. Makanya Nabi mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada jarak, tidak ada pembatas antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dikabulkannya, bahkan orang kafir pun kata para ulama, jikalau dia terzalimi doanya dikabulkan. Nah, bahayanya para jamaah, orang-orang yang terzalimi. Nabi SAW dizalimi ketika berdakwah ke Taif. Tapi berdoa, wahai Allah, semoga saja di antara keturunan mereka nanti ada yang beribadah kepada Allah. Kalau antum sanggup, tapi yang namanya kita ini manusia ini tabiatnya pendendam. Ya, bahkan kalau ada terjadi kesalahan apa katanya, sampai 7 keturunan saya nggak maafkan. Karena kita ini manusia ini susah untuk memaafkan, ikhwatal iman. Makanya kalau kita dizalimi, yang pertama kali kita ingat nih, apa doa pamungkas untuk dia. Ya. Nah, kalau antum doakan kebaikan silahkan, doakan keburukan juga silahkan. Kedua-duanya agama tidak membatasinya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Abu Dafi. Ya. Ya, terus. Ada orang yang dia nggak ngaji, tapi luar biasa gitu. Jauh sebelum waktu sudah ada di masjid. Malah mengalahkan kita yang sudah ngaji. Apakah ini termasuk nggak orang ini? Orang-orang yang terpaut mendapatkan omongan. Ada orang yang nggak ngaji, artinya mungkin tidak menuntut ilmu, kajian sama kita begitu bahasanya. Ya. Tapi dia masya Allah orangnya datang ke masjid sebelum waktunya misalkan. Artinya sangat cinta kepada masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dalam hadis itu. Dan seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apakah dia mendapatkan keutamaan ini? Iya, dia mendapatkan. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau kesyirikan, semua amalnya akan batal, sia-sia.
Kalau kesyirikan semua amalan batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau syirik semua batal. Nah, itu ngerinya dosa syirik para jamaah. Ngerinya dosa syirik itu dari satu sisi ini. Ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada faedahnya. Bayangkan salat, zakat, sedekah, puasa tidak bermanfaat. Maka itulah kenapa dakwahnya para nabi itu dimulai dengan tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan. Ya. Itu yang ditekankan pertama para jamaah. Dan sering kita katakan ini syiar utama dakwah sunnah ini. Selalu menyeru kepada dakwah tauhid. Maka kajian kita ini sekarang tentang tauhid saja ini para jamaah. Tentang akidah, tentang manhaj. Ya. Qaidul Arba' selesai. Kemudian kemarin tentang 6 pilar dakwah salafiyah selesai. Dan kitab ini masih panjang, mudah-mudahan selesai sebelum ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya belajar akidah. Pentingnya belajar tauhid. Makanya kata Syekhul Islam, ahlut tauhid hum ahlus sa'adah. Ahlus sa'adati hum ahlut tauhid. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang bertauhid. Kalau antum ingin menjadi orang-orang bahagia, perbaiki tauhid. Semakin tinggi tauhid kita, semakin bahagia kita di dunia ini. Semakin kurang tauhid kita, maka semakin dekat kesengsaraan di dalam hati kita. Allahu ta'ala a'lam. Akhiri. Baik, pertanyaan tentang hadis para jamaah. Ya. Syarah hadis man khala ayadan min ta'atin. Ya. Famata famitatan jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang melepaskan diri dari taat, tidak mau berbaiat kepada pemerintah, tidak mau taat kepada pemerintah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya baiat. Apa nama baiat? Janji setia untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Kita simak apa kata Syekhul Islam tentang hadis ini. Bayyana annahu in mata wala ta'ata alaih mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati tapi dia tidak mau taat kepada pemerintah, maka dia mati seperti cara matinya orang-orang jahiliyah. Mitah artinya cara matinya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Orang-orang jahiliyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada pemimpin mereka, tidak ada pemimpin yang mereka taati. Sebagaimana yang kita baca dalam sirah-sirah mereka. Jadi enggak ada, mereka punya pemimpin. Ada enggak ceritanya ketika Nabi SAW diutus itu orang-orang musyrik jahiliyah itu punya satu pemimpin yang ditaati? Enggak ada. Bahkan satu kabilah saling serang, perang para jamaah. Maka itulah gambarannya. Orang yang tidak mau taat kepada pemerintah yang sah itu, ya, dia mati seperti cara matinya orang-orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin, yang tidak mau taat, yang tidak mau mengangkat pemimpin untuk yang dia taati. Ya, maksudnya Heri? Bukan maksudnya dia mati seperti bangkai jahiliyah. Bukan begitu maksudnya. Arti dia mati kayak cara-cara matinya orang-orang jahiliyah yang mana mati dalam meninggalkan dosa, tidak mengangkat pemimpin untuk yang dia taati. Wallahu ta'ala a'lam. Apa penyimpangan Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat? Takwil.
Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Tidak ada manusia ini yang sempurna dalam kebaikan. Seperti Imam Suyuti juga terjadi dalam bab ini. Imam Nawawi juga terkadang terjadi pada bab ini. Jadi manusia ini gak ada yang maksum ya khotal iman. Ini menunjukkan kepada kita benarnya ucapan Imam Malik itu, kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad. Masing-masing di antara kita ini bisa diambil dan ditolak ucapannya, illa sahib hadzal qabr, kecuali yang punya kuburan ini siapa? Rasul SAW. Itu yang mutlak diterima ucapannya padanya. Adapun kita ini enggak. Bahkan saya pernah mendengar kisah dari salah seorang sahabat. Ini orang yang gulu, ya. Dulu ada di kuliah hadis katanya. Ada yang dia mendengar Imam Ibnu Hajar menyimpang dalam Asma wa Sifat. Fathul Bari itu dibakar sama dia. Ini bahaya, nanti ada penyimpangannya kan. Fathul Bari itu dibakar ikhwatul iman. Tapi kita bandingkan kebaikan dengan keburukan. Nah, ini bab memvonis para jamaah ya. Beliau ulama ahlus sunnah. Tapi dalam bab Asma wa Sifat ada sedikit kekeliruan. Jelas para jamaah. Nah, berbeda dengan ulama ya, sunnahnya sedikit, kebanyakan bidah hanya, maka dia dikatakan apa? Ahli bidah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Jika dalam sebuah perjanjian jual beli, pembeli sudah mengatakan saya beli barang Anda dengan harga tersebut, kemudian memberikan uang DP, tetapi tengah jalan pembeli tersebut ingin membatalkan transaksi tersebut. Bagaimana status DP yang sudah diserahkan? Ini yang disebut dengan bai'ul arbun. Jual beli dengan sistem DP. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah DP-nya boleh diambil atau tidak. Tapi ada asar-asar yang sahih yang menunjukkan bahwasanya DP itu boleh diambil. Ada dalil-dalil yang sahih ya yang menunjukkan bahwasanya DP itu boleh diambil kalau memang disepakati. Nah, Allah taala a'lam. Apakah tukang pijat kadang suka kasih minuman dan doa-doa atau ramuan termasuk kesyirikan? Allah musta'an. Saya tanya kepada antum yang jawab dah. Jangan saya. Boleh enggak? Ya. Ya. Boleh enggak para jamaah? Boleh apa enggak? Ayo, boleh apa enggak? Boleh? Baik. Mutlak boleh? Bisa boleh, bisa enggak? Masya Allah. Betul ini betul jawabannya. Bisa boleh, bisa enggak. Bisa bolehnya kapan? Masya Allah. Berarti masuk kajiannya ini. Kalau enggak boleh? Santum. Tukang pijit ya kasih minuman. Kalau minumannya ramuan alami misalkan terbukti secara medis ya, misalkan antum dikasih gula merah campur jahe misalkan ya, terbukti untuk cepat mengembalikan posisi urat yang keselio misalkan, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau dikasih kemudian dijampi-jampi dengan jampi-jampi kesyirikan ya, maka ini hukumnya haram. Tergantung kembali kepada apa, jampi-jampinya atau tidak. Kalau jampi-jampinya berbau kesyirikan, maka hukumnya tidak boleh.
Nah, wallahu taala a'lam. Jadi para jamaah mengenai pertanyaan bai'ul urbun tadi, saya ingat hadis nah Rasulullah SAW an bai'ul al-urban. Nabi melarang jual beli sistem uang panjar. Ya. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Maka kalau hadis itu dhaif berarti bagaimana para jamaah? Ya. Berarti hukumnya boleh. Karena hukum asal jual beli itu boleh apa haram? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi yang menjadi masalahnya, ya, apakah uang panjar itu boleh atau tidak? Nah, itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama kita. Allahu a'lam. Bagaimana menghukumi orang ini? Dia berkata, yang penting kita bertauhid. Sementara maksiatnya jalan terus. Seperti berdusta, ya, merokok berat. Kalau diingatkan sudah dibilang yang penting kita bertauhid. Masya Allah. Ya. Jadi saya ingat para jamaah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Mu'adz? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Mu'adz, tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang tahu. Kemudian dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah adalah bertauhid kepadanya, jangan berbuat syirik. Hak Allah atas hambanya adalah hak hamba atas Allah adalah Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, ya. Mu'adz mengatakan, "Afala ubashshiru bihin nas?" Saya sampaikan kabar gembira ini wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kabarkan kepada orang. Nanti mereka bertawakal kepada tauhid ini saja sehingga mereka meninggalkan apa? Berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Nah. Ya, kayak ini nih. Oh, penting tauhid. Anda melakukan dosa itu tauhid Anda nggak benar. Iya. Berarti ada yang salah dengan tauhid Anda saat itu. Ketika Anda mengatakan yang penting tauhid, nggak apa-apa dosa. Masya Allah. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalam Muqaddimah Al-Qawaidul Arba' 3 ciri orang bertauhid. Diberikan nikmat syukur, diberikan ujian sabar, jatuh ke dalam dosa langsung istighfar, bukan lanjut. Ya, seperti kata Abu Sayyaf, lanjut. Taib. Ini pertanyaan yang lain lagi. Bagaimana hukum uang jual beli uang panjar? Sama seperti yang tadi. Sudah saya katakan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang dia mengatakan tidak boleh dalilnya tadi, hadis yang dhaif tadi. Tapi saya katakan hukumnya boleh. Perbedaan pendapat juga mengatakan apakah uang panjar itu diambil. Saya katakan pendapat yang lebih kuat boleh diambil. Karena apa? Sebutkan dari Nafi' dari bahwasanya Nafi' bin Harits kalau tidak salah, beliau membeli sebuah penjara. Ya, membeli penjara untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari salah seorang yang bernama Sufyan ibn Umayyah. Ya. Fa in radiya Umar wa illa falahu kadza wa kadza. Kalau Umar setuju, oke, deal. Tapi kalau tidak, uang panjar itu miliknya Sufyan ibn Umayyah. Akhirnya, ya, diambil oleh Sufyan ibn Umayyah. Itu namanya jual beli apa? Panjar. Tapi kembali kepada kesepakatan padanya. Kalau dia ridho, ya enggak. Kalau enggak, kembalikan. Allahu ta'ala a'lam.
Apa hukumnya jual beli dengan akad perjanjian? Contohnya si A menjual motornya kepada si B dengan harga 2 juta. Lalu si B menyepakati perjanjian itu kalau si A suatu waktu berniat membeli motor itu lagi dengan harga yang sama. Maksudnya bagaimana ini? A, B. A jual motor ke B, harga 2 juta. Lalu si B menyepakati. Deal. Nah, kemudian si A berniat membeli motor itu lagi dengan harga yang sama. Artinya nanti dia mengatakan kalau Anda mau jual lagi kepada saya. Ya. Menghindari gadai ya dengan harga yang sama. Ya boleh, gak ada masalah. Ya. Selama syaratnya sama-sama disepakati, ridho di antara kedua belah pihak, enggak ada masalah. Ini tidak ada syarat yang dilarang. Artinya begini, saya dan Abu Dhabi, motor saya jual misalkan harga 5 juta sama beliau. Nih motor ambil 5 juta. Ya. Tapi nanti suatu saat kalau saya mau beli lagi motor saya, kasih saya dengan harga yang sama. Paham Abu Dhabi? Boleh apa enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Apa yang menjadi larangan di situ? Selama syaratnya disepakati. Kecuali tidak bolehnya bagaimana? Ini bentuk inah para jamaah. Dia mengatakan, saya jual motor saya, ya. Tapi tujuan saya uang. Ya. Sama seperti orang yang menjual beras. Ini motor. Saya jual motor saya kepada Abu Dhabi. Atau Abu Dhabi menjual motornya kepada saya dengan harga misalkan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Kemudian salah. Artinya Abu Dhabi menghutangkan apa? Motornya kepada saya dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian Abu Dhabi mengatakan saya butuh uang. Ya, belilah motor itu dari saya dengan harga 4.800.000. Paham para jamaah? Paham? Berarti Abu Dhabi ngutang berapa? 5 juta tadi. Kan dia ngutangin motornya kepada saya berapa? 5 juta. Kemudian dia mengatakan, belilah saja motor saya dengan harga 4.800.000. Berarti yang dibayar nanti Abu Dhabi berapa? 5 juta. Iya kan? Dia terima cash berapa? Dia terima cash 4.800.000. Yang dia harus bayar berapa? 5 juta. Berarti ribanya berapa? 200. Nah, itu namanya bai'ul inah, yang dia akal-akalan hanya untuk mendapatkan uang. Ya sebenarnya seharusnya ini beli motor saya seharga 5 juta, selesai. Tapi dia pakai 2 akad di situ. Dia pakai apa? 2 akad. Sehingga tujuan utamanya adalah sebenarnya ingin ngutang duit, tapi dengan cara yang berbeda. Wallahu taala alam. Terlalu banyak kajian kita ini para jamaah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.